Karena posisi testis atau buah pelir sebagai pabriknya sperma itu letaknya di luar rongga perut, sehingga dia tidak boleh tertekan, dia tidak boleh kepanasan, jadi nggak boleh pakai yang celana ketat. Tapi juga ada yang sama sekali tidak ada spermanya, jadi cairan maninya itu kosong, kita lihat di bawah mikroskop. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu untuk istilah kemandulan atau yang di istilah kedokteran disebut sebagai infertilitas, yaitu suatu kondisi di mana pasangan suami istri tidak dapat memiliki anak yang lahir hidup setelah setahun menikah, berhubungan secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi. Jadi dari hasil definisi infertilitas ini bisa disebabkan oleh faktor perempuan, faktor laki-laki, atau keduanya. Pada faktor laki-laki inilah yang disebut sebagai infertilitas pria. Nah, ini penyebabnya macam-macam. Biasanya disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya. Misalnya varikosel ya, kemudian ada infeksi ya, contohnya epididymitis atau penyakit gangguan menular seksual lainnya yang mempengaruhi fungsi sistem reproduksi itu sendiri. Kemudian penyakit-penyakit lain yang mempengaruhi kondisi testis atau buah pelir sebagai pabriknya sperma. Misalnya hidrokel, yaitu suatu kondisi di mana ada cairan di sekeliling testis di dalam rongga skrotum. Lalu selain penyakit juga ada gangguan-gangguan atau faktor risiko dari gaya hidup yang juga bisa mengganggu. Misalnya merokok, ini juga yang paling sering dan tidak disadari. Kemudian minum alkohol dalam jumlah yang cukup banyak dan lama atau sering ya. Kemudian obat-obatan tertentu ya, walaupun kadang itu diperlukan, misalnya obat anti hipertensi, antidepresi, tapi juga obat-obatan terlarang seperti narkoba itu juga akan mempengaruhi pembentukan sperma dan menyebabkan infertilitas pria. Untuk kasus infertilitas pria ini kita wajib memeriksakan atau melakukan analisis sperma. Jadi tidak bisa kalau misalnya secara awam menyatakan bahwa air maninya banyak itu artinya spermanya banyak, itu tidak seperti itu. Jadi harus diperiksa di lab atau melakukan analisis sperma. Dari hasil analisis sperma tersebut kita memperoleh data makroskopik serta mikroskopik. Kalau makroskopik artinya kita melihat dengan mata telanjang, itu bagaimana volumenya, warnanya, baunya, dan pH-nya. Misalnya kalau warna dari air maninya atau semennya tersebut tidak kuning atau putih keabu-abuan, itu berarti tidak normal. Misalnya kalau ada nanahnya lebih kekuningan, kalau ada darahnya lebih ke pink, kecoklatan gitu ya. Tapi kalau dari pemeriksaan mikroskopiknya itu kita harus melalui mikroskop, itu kita bisa melihat sel-sel yang seperti kecebong, kita sebut sebagai sel sperma, bagaimana jumlahnya, bagaimana gerak atau motilitasnya, serta bagaimana bentuk atau morfologinya. Dari pemeriksaan ini kita bisa dapatkan jumlah sperma yang normalnya mestinya di atas 15 juta per mililiter. Sedangkan kalau gerak atau motilitasnya yang bergerak saja itu harus di atas 32%. Sedangkan kalau yang total motilitasnya artinya baik yang bergerak pindah tempat atau bergerak di tempat saja, tidak ada perpindahan tempat, itu total di atas 40%, sedangkan morfologi atau bentuknya di atas 4%. Dari hasil-hasil ini, kalau ketiganya normal kita sebut sebagai normozoospermia, tapi kalau jumlahnya yang kurang kita sebut oligozoospermi, kalau geraknya yang kurang kita sebut astenozoospermia, kalau bentuk normalnya kurang kita sebut teratozoospermi. Tapi juga kadang-kadang ada seorang pria yang bisa memiliki gangguan lebih dari satu. Misalnya jumlahnya kurang dan bentuknya kurang, berarti dia mengalami oligoteratozoospermia. Sedangkan kalau bentuknya kurang dan geraknya yang kurang disebut oligoastenozoospermia, atau bisa tiga-tiganya, sudah jumlahnya kurang, yang bergeraknya juga kurang, serta bentuknya juga nggak bagus, atau mengalami oligoastenoteratozoospermia. Tapi juga ada yang karena kondisi ekstrim di mana jumlah spermanya sangat sedikit.
Di bawah 5 juta kita sebutnya sebagai ekstrim atau severe oligozoospermia. Tapi juga ada yang sama sekali tidak ada spermanya. Jadi cairan mandinya itu kosong, kita lihat di bawah mikroskop. Disebut sebagai azoospermia. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diketahui oleh ya tentunya pasien sebagai orang awam. Menyatakan bahwa datang periksa, itu diperiksa maunya sih spermanya ada gitu ya, atau kurang aja deh, jadi bisa kita tingkatkan jumlahnya, tapi kadang-kadang nggak ada gitu. Nah, kasus-kasus ekstrim seperti ini yang kadang tata laksana atau manajemen infertilitasnya nggak bisa ringan, nggak bisa yang alami ya melalui hubungan suami istri biasa, tapi harus dengan reproduksi berbantu, misalnya inseminasi atau bayi tabung. Jadi karena dia sebagai pabriknya, sama seperti kalau pada perempuan itu indung telur atau ovarium, makanya harus dijaga. Nah, uniknya kalau pada laki-laki itu dia letaknya di luar dan itu tadinya di dalam. Ya, waktu di dalam kandungan, waktu janin, maka sitasi satu buah peler ini adanya di dalam perutnya si bayinya. Kemudian setelah 7 bulan dia akan turun dalam saluran yang ada di selangkangan, kita sebutnya kanalis inguinalis, baru nanti akan masuk ke kantong zakar. Jadi kalau bayi laki-laki harus diperiksa benar dia punya 2 ya. Kalau ada 1 kita mesti cari 1 lagi ada di mana, karena harus diturunkan kecuali terbukti memang hanya cuma 1. Jadi anak ini akan sebaiknya diawasi besarnya nanti saat dia pubernya, saat dia nanti dewasanya, karena cuma bisa mengandalkan 1. Ya, sebenarnya nggak masalah kalau produksinya normal. Yang bermasalah kalau produksinya nggak normal. Kenapa? Karena kalau orang dewasa, laki-laki dewasa, itu dia ada ukuran tertentu. Ya, tapi kadang-kadang pasien datang dengan ukuran remaja atau anak-anak, sehingga pembentukan spermanya tidak seoptimal pria dewasa dengan ukuran tesis yang normal pula. Makanya spermanya sedikit. Kayaknya saya sehat, dok. Saya nggak pernah olahraga yang berbahaya, ya, tesis saya keteken, tesis saya jatuh atau terkena benda tumpul dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya spermanya sedikit? Kadang-kadang pasien saya agak terkejut gitu dengan hasil-hasil spermanya, dan setelah diperiksa ternyata memang cuma 1 atau 2 tapi ukurannya seperti anak-anak. Jadi agak berbeda, tidak ada keluhan sekali lagi kalau pada laki-laki. Jadi kita harus tahu itu kondisinya seperti apa. Dan ya mudah-mudahan kalau misalnya gangguan hormonnya tidak ada, kita bisa picu pembentukan sperma baru dan mengejar jumlah atau nilai normalnya. Tapi kalau nggak bisa ya kita nggak usah alami, kita akan pilih reproduksi berbantu tadi. Jadi kadang pasien datang ke saya tuh dengan kondisi bermacam-macam ya, dengan jumlah sperma yang normal, yang kurang, atau sangat sedikit atau tidak ada. Nah, ini biasanya kita akan perbaiki dulu ya. Kalau misalnya dia datang dengan infeksi atau penyakit varikosel misalnya, ya kita tata laksana dulu infeksinya, atau perlu kita operasi dulu varikoselnya, atau kalau dengan gangguan hormon kita perbaiki dulu sehingga akan terbaiki dan membentuk sperma ulang. Ini juga bedanya sama perempuan. Laki-laki itu produksi sperma terus-menerus sampai dia tua. Kalau perempuan itu kita kayak gudang. Tiap bulan kita akan keluar folikel-folikel yang akan menjadi telur, itu nanti cuma 1 yang matang tiap bulannya. Jadi selama dia hidup paling kita cuma ada beberapa ratus kali mens, dan akhirnya kita akan mengalami menopause. Tapi kalau laki-laki tidak ada andropause-nya, tidak ada menopause pada pria. Itu bedanya. Tapi dia harus ada sel puncanya atau sel bakat pembentuk spermanya tadi gitu. Nah, ini kalau kita perbaiki tadi kondisi-kondisi yang mengganggu, maka akan terjadi pembentukan sperma lagi, dan si pasien ini akan bisa mencapai mana kondisi dia optimalnya. Kalau ternyata misalnya pasien spermanya 2 juta, lalu kita perbaiki cuma naik 10, udah 3 bulan 6 bulan masih 10 aja, tidak mencapai nilai normal dan tidak terjadi kehamilan secara alami ya, berhubungan 2 sampai 3 kali seminggu secara alami, tidak hamil juga, maka pasien kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu inseminasi. Ya, inseminasi itu minimal 5 juta sperma yang bergerak kita bisa
lakukan inseminasi. Nah, inseminasi ini bisa diulang karena keberhasilan cuma 10-15%, maksimal 4 kali ulang. Kalau dia tidak berhasil juga, baru kita lanjut ke bayi tabung. Tapi juga ada pria yang spermanya datang tuh cuma 1-2 biji gitu ya, atau 0, sekian juta. Setelah diperbaiki, spermanya naik cuma 2 juta, nggak bisa naik lagi nih, udah 3-6 bulan, maka yang kita lakukan adalah bayi tabung, karena untuk inseminasi tidak cukup. Ya, kadang ada beberapa center yang sudahlah, ini kadang-kadang karena pasien kadang nggak mau, denial. Masa saya nggak bisa sih dok alami? Masa saya harus ini sih dok? Saya harus itu dok? Ya, kadang dilakukan saja inseminasi dengan jumlah sperma ala kadarnya dan tidak berhasil. Jadi kalau kita yang benar, kita arahkan gitu, ini harus bayi tabung karena ini gitu ya. Nah, itu kadang berhasil, tapi juga bisa tidak karena keberhasilan juga sekitar 30-40%. Itu juga pasien mesti tahu. Tidak murah juga dan tidak mudah juga. Tapi ya itu ikhtiar kita. Sampai saat ini yang paling akhir, yakni bayi tabung. Jadi kalau misalnya penyakit itu sama gaya hidup kurang lebih sama penyebabnya. Tapi kalau genetik jauh lebih sedikit. Tapi kadang bisa laki-laki hanya gaya hidup saja. Jadi jumlah spermanya kurang atau oligozoospermi, dia perbaiki gaya hidupnya, misalnya tidak merokok lagi, nggak minum lagi, atau dia nggak gemuk lagi nih, karena posisi testis atau buah pelir sebagai pabriknya sperma itu letaknya di luar rongga perut, beda sama perempuan, sehingga dia tidak boleh tertekan, dia tidak boleh kepanasan, jadi nggak boleh pakai yang celana ketat, celana jeans gitu, atau terpapar panas, misalnya berkendara lama, atau memang pekerjaan yang memang mengharuskan dia dekat dengan kompor atau mesin misalnya. Itu semua akan mengganggu ya. Jadi hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi ya. Atau dia memang tadi ada penyakitnya gitu ya. Misalnya tadi ada infeksinya, ada varikokelnya tersebut, itu harus diatasi terlebih dahulu. Tadi kita bahas lifestyle tadi, termasuk salah satunya adalah pola makan ya. Jadi nggak bisa misalnya nih makan ala kadarnya aja, nggak terdiri dari gizi seimbang, nasi, protein, lemak, tapi misalnya goreng-gorengan aja. Ya nggak cukup untuk membentuk sperma dengan kepala yang mengandung DNA bagus ya. Jadi harus ada protein bagus nih, jadi nggak banyak nasinya aja, karbonnya aja, tapi proteinnya juga harus banyak, misalnya ikan, daging, telur, ayam, itu jumlahnya harus banyak tiap kali makan ya. Misalnya kalau untuk paha steak ya, itu dua potong sekali makan. Tapi kalau ada paha atas bawah ya cukup satu. Ikan juga gitu 1 ekor kalau misalnya ukuran seperti ikan kembung atau kalau salmon. Tapi kalau lebih kecil lagi ya bisa 2 untuk sekali makan. Lalu selain protein, sayur, buah, karena sperma tuh tricky sekali ya. Dia nggak boleh kekurangan antioksidan. Ya, dia kaya akan radikal bebas karena memang nanti tujuannya menyeleksi sperma. Kalau tadi dijelaskan bahwa perempuan itu punya oosit atau telur 1 tiap bulan yang matang, kalau sperma itu kan banyak setiap kali ejakulasi. Tapi kalau menghamil itu kan cuma 1 aja. Nah, itu dia terseleksi secara alam. Jadi dia gimana cara badan menyeleksi dengan adanya radikal bebas tadi, stres oksidatif yang bisa dikurangi, ditekan prosesnya dengan antioksidan banyak yang kita peroleh dari sayur dan buah. Jadi buah harus banyak. Ya, misalnya semangka pepaya gitu setengah sehari. Ya, kalau tomat, jeruk, wortel itu 4 sehari ya, atau lebih tinggi lagi bisa kiwi atau naga itu boleh 2 setiap hari. Jadi dibagi 3 kali makan aja. Jadi kadang pasien saya tuh udah kayak untuk makan tuh agak repot dia prepare atau menyiapkan dirinya gitu ya, karena beda dengan kebiasaan. Tapi gitu aja kadang udah bagus banget. Kecuali ada gangguan lain. Ya, ada varikoselka kah atau ada gangguan hormon kah, itu kita butuh tambahan yang lain. Tapi pola makannya terutama seperti itu tadi. Prinsipnya yang bagus tadi adalah gaya hidup tadi, pola makan, olahraga. Ya, olahraga seminggu 2-3 kali. Hanya boleh kira-kira seperti jalan, lari, berenang atau senam-senam perempuan. Nggak boleh tuh sepedaan. Apalagi yang jauh ya, yang jalannya tidak rata dan ready banget nih pakaian super ketat, itu nggak bagus banget ya buat si buah pelir atau testisnya ini. Kemudian angkat
berat ya, karena itu bisa menyebabkan varikosel, atau kalau memang dia sudah punya varikosel dia akan grade-nya akan lebih berat, jadi tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya yang aman buat si buah pelir tadi yaitu jalan, lari, berenang, dan frekuensinya sekitar 2-3 kali supaya stamina umumnya tuh bagus badan, dan hormonnya juga diharapkan bagus, dan pembentukan spermanya berlangsung optimal. Ya kalau perempuan gangguan hormon itu kita kerasa, kita akan mengalami gangguan haid. Tapi kalau laki-laki tidak ada gejalanya gangguan hormonnya. Ya laki-laki bisa datang biasa-biasa aja gitu, tapi pas diperiksa hormonnya seperti hormon orang tua. Ya demikian pula, jadi spermanya juga sedikit ya, atau sebaliknya kira-kira seperti itu, dan tidak ada gejalanya. Itu bedanya laki dan perempuan, tidak ada gejala pada laki-laki. Pas diperiksa nggak tahu spermanya sedikit atau tidak ada tuh nggak terasa dia. Sedangkan kalau yang genetik atau yang turunan itu jauh lebih sedikit ya. Contohnya fragmentasi DNA sperma itu, jadi DNA spermanya banyak, geraknya bagus, tapi kalau DNA-nya pecah-pecah tidak utuh, itu juga nggak bisa menghamili gitu ya. Atau tadi ada penyakit mikrodelesi kromosom Y, itu juga jarang. Jadi kromosom Y yang hanya dimiliki oleh laki-laki itu dia mengalami kehilangan sedikit bagiannya, dan itu akan menyebabkan seorang laki-laki tersebut tidak akan bisa punya sperma yang banyak. Jadi emang sedikit atau nggak ada sama sekali. Nah, pria-pria seperti ini yang kalau datang ke dokter diobati itu nggak naik-naik spermanya, atau jarang banget deh kalau yang berhasil naik ya, bisa nggak naik-naik, atau yang dengan gejala yang tadi tidak ada spermanya tidak terobati karena penyebabnya dia genetik. Ya, ini yang pada kondisi seperti inilah yang kadang kita tata laksananya terbatas hanya reproduksi berbantu tadi, terutama bayi tabung.